tertentu ya yang sifatnya fitrah, di mana ini bisa menjadi penghalang yang bersangkutan untuk bisa membuat satu keputusan yang penting gitu. Kalaupun toh memang perempuan, maka harus didampingi oleh wuzara wa hukama minar rijal gitu ya. Nah, kemudian qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri madza ta'murin. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillata wa kadzalika yaf'alun. Nah, kemudian di ayat yang terakhir ini saya simpulkan an yakunal malik lahu ru'yah qadimah. Jadi karakteristik pemimpin yang ideal itu harus punya visi yang jelas begitu ya terkait dengan masa depan kaumnya gitu ya. Karena digambarkan di sini meskipun secara redaksional itu bicara tentang bagaimana sebuah penjajahan itu berlaku seperti sekarang yang terjadi di Palestina ya. Itu qaryatan afsaduha, hancur semuanya, mau masjid, mau gereja, mau apapun itu hancur semuanya. Nah, ini artinya bahwa seorang pemimpin harus memiliki visi yang jauh ke depan agar bagaimana kerusakan-kerusakan itu bisa dihindarkan gitu ya. Dan sekali lagi dalam membuat kebijakan ini tidak berorientasi berpihak pada kalangan tertentu saja, yang punya uang saja ya dan seterusnya, tapi harus juga berorientasi pada maslahatul ummah gitu ya, maslahat ya, secara menyeluruh begitu ya. Nah, kemudian wa ta'alluq ruhani ya, wa ta'alluq ruhani sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diingat adalah ummati, punya satu apa namanya? hubungan 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 rohani yang kuat ummatihi wahtiyamun bihim ya, dan juga perhatian terhadap mereka dan segala kepentingannya. Walahu izzah juga, tidak hanya itu tapi juga walahu izzah ya, wa ja'alu a'izzata ahliha ya, punya satu izzah, satu marwah ya, ala nafsihi, terhadap dirinya, dan juga wa mulkihi, terhadap negaranya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian ya, dengan menggunakan pendekatan atau manhaj ini di kelas studi naskah tafsir saya selalu mengkritik ya penggunaan kata pendekatan karena itu tidak jelas itu dalam mata kuliah studi naskah. Namun saya tidak bermaksud ke sana, jadi saya menggunakan metode tadi saya utarakan ya, manhaj maudhu'i ya, tapi yang tajzi'i ya. Ini katakanlah baru muqaddimah dari manhaj maudhu'i, baru bicara tentang al-kalimat al-miftahiyah saja. Sesungguhnya belum masuk ke dalam. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, tadi sudah saya ungkapkan di awal bahwa ini baru ke muqaddimah ya, sebagai pendahuluan saja dan masih jauh dari kata layak dan sempurna sehingga masih memerlukan bahasan lebih lebih lanjut. Namun dari sekilas pembacaan saya terhadap referensi tafsir memang kita sama-sama tahu ya bahasa tafsir seperti itu beda narasi saja, namun jarang sekali saya temukan satu 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 penjelasan yang menarik begitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhirul kalam, kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Waalaikumsalam banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ziyad telah sampaikan materi yang itu menarik dan bahkan menurut saya ini materinya isi semua itu berbobot gitu. Baik teman-teman, agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, maka saya akan membuka diskusi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait materi kita malam ini, yaitu karakteristik pemimpin yang ideal dalam Al-Quran. Dengan senang hati saya persilahkan. Atau nanti kawan murid, atau mohon maaf, atau nanti teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu. Silahkan.
Saya Udah ingin ngantuk bertanya. semua ini sepertinya ini. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya, teman-teman? Saya Semadan. Oke, silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Jiyadul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ya, tadi terkait kepemimpinan di dalam Islam yang ideal itu kan Dalam secara Al-Quran, Mas. Masih dalam Al-Quran, belum Islam ya. Berbeda itu. ya Nanti jangkaunya kalau Islam tuh ke hadis juga ya. Kita belum belum ke sana ya. lebih lebih luas ya Ustadz ya. Ya, lebih luas. Ya, saya sih ingin bertanya tentang apa kaitan tadi dengan kondisi kita gitu Ustadz ya. Khususnya saya Ya. sih senang memperhatikan tentang Indonesia khususnya Ustadz. Nah, meskipun kita mayoritas Muslim gitu ya, tetapi kan pandangan masyarakat kita ini kan selalu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri, Ustadz. Begitu juga dalam konsep memilih pemimpin gitu. Misalkan hari ini kita sedang mempersiapkan pemilihan untuk wakil rakyat gitu ya, ataupun ke depannya ada capres dan sebagainya gitu. Saya pernah ikut terlibat juga membantu proses pendaftaran para caleg misalkan. Itu benar-benar kalau bicara prinsip keislaman itu jauh Ustadz gitu. Apalagi berbicara memperjuangkan Islam lewat lewat situ gitu ya. Kan saya benar-benar tahu secara administratif gitu kan terlibat apalagi orang-orang yang hanya katakanlah untuk menambal sajalah bahasanya gitu. Nah, ini bagaimana kita menyikapi ini gitu ya. Karena teori kita bicara tentang idealisme di dalam Quran seperti itu gitu ya. Sementara realitasnya kan ya kita masih banyak kekurangan gitu Ustaz. Mohon tanggapannya agar agar apa ya? Satu sisi kalau ditinggalkan secara total juga kan banyak yang menyayangkan gitu kan aspirasinya tidak jalan misalkan. Tapi kalau kita jalankan juga eh, apa ya? Kadang saya juga dibilang pesimis juga pesimis itu saja dengan kondisinya gitu ya. Jadi barangkali ada sisi kebijaksanaan gitu Ustaz yang bisa disikapi Ustaz. Ya, Sekian sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sumarlan ya, tentu ini pertanyaan yang atau bukan pertanyaan ya, tapi meminta tanggapan ya. Menanggapi realitas yang ada di tengah-tengah kita ya. Kalau boleh jujur Pak Sumarlan ya, kegelisahan yang sama juga juga sama saya rasakan gitu ya. Oleh karena itu saya tertarik dengan ungkapan sudah saatnya orang baik turun gitu ya. Turun Hmm. dulu gitu ya. Selama ini memang umat Islam itu dibuat semacam fobia dengan politik gitu. Saya mencermati dengan membaca sejarah itu bahwa misalnya dalam perang merebut kemerdekaan itu kan santri semuanya itu ya. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ketika nikah kemudian membonceng ke sekutu ya mendarat di Surabaya ya pemerintahan Jakarta sudah angkat tangan ya menyerah karena Jepang juga sudah menyerah ke sekutu ya. Nikah Belanda numpang lagi sekutu kemudian mendarat di Surabaya. Saya nggak tahu bagaimana negara kita ya nasibnya kalaulah misalnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari tidak mengeluarkan fatwa jihad gitu dan kemudian santri ya, terjun semuanya ya. Nah, ini sudah luar biasa Masya Allah ya. Namun setelahnya itu nah ini yang sungguh saya sesalkan ketika membaca sejarah itu. Setelahnya kita mundur lagi ke pesantren lagi. Kita mundur lagi kembali ke pesantren lagi dan menyerahkan pemerintahan ini kepada ya orang-orang yang tadi ya tidak memiliki kapasitas memahami hukum Allah ya. Gitu ya. Nah, ini menjadi ya seperti saat ini kurang lebih seperti itu. Ya, sehingga meskipun apa
mayoritas itu kembali ke pesantren, dan ini juga terulang ternyata dalam pemberontakan PKI yang pertama di Madiun, ya. Bahkan sejarah itu, wah, PKI itu di daerah Madiun, Ponorogo, itu sakti-sakti, ya. Sama RPKAD ditembakin itu nggak ada yang mempan, ya. Otot kawat balung wesi, ya. RPKAD aja udah kesulitan untuk memberantas mereka. Siapa lagi yang turun? Santri lagi, backingannya kiai, gitu, ya. Tapi sesudah PKI tertumpas, ya kita balik lagi ke pesantren, gitu, ya. Tidak tidak kemudian mencoba mendekat kepada kekuasaan dan mewarnai, gitu, ya. Meskipun ya ada juga representasi dari kalangan santri, namun tidak dominan, gitu, ya. Nah, ini yang jujur saja juga menjadi satu satu apa ya, satu kekecewaan tersendiri sebagai pembaca sejarah terkini, begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas memang saya sepakat dengan kalau boleh